anak-anak kadang-kadang cara binerasi kepada rakyat tapi tertipai rakyat. Ya menan. Media kacanggih sahabat dan bangsa Aceh pi kacarang. Amban kacarang bangsa Aceh uronyo. Jadi hana peleli tak pungut bangsa Aceh uronyo. Jadi putra yang nak diselesaikan dalam UBA oleh partai PA. Ibi narasi oka gitu ni kau. Amban. Jadi you putunyo lah sebuah putra yang nak diselesaikan dalam masalah UBA oleh partai oleh mendaki mana udakun. Putra yang nak diselesaikan. Waktu ketika orangnya ni begat unjuk rasa di Banda Aceh, rencana awaknya peti-peti kombatan gam ini kuih bendera. Malik Mahmud suage ini kupiter kupiter. Get. Jadi menyondalah. Pele tunggu raja, pele. Kita tengok Abi Widi mudah berkhabar. Untuk berunda bergairon ka. Jadi uronyo kan kala uronyo. Jadi pegah perjuangan bendera, kata bendera, katanya bendera mana le? Kai lupuskan oleh Indonesia. Biasalah urung-ron, ibu ngada tepi. Gamban. Jadi waktu kita uronyan kamoja ke dia Banda Aceh. Kan kayak merempak Malik Mahmud mbak Pondoko Morli Domik le malu putren man yang langsung mengganggu sinyal menyanan Domik jadi ini bukan apa goknya sebagai urang rayu dalam perjuangan sepatutnya ke sokong kan malah ke balak goyan yang tak persoalkan di kita ya menan jadi urangnya katakanlah bermana je urangnya kagak kerjasama dengan Indonesia. Ya menan berarti hanale untuk dua bangsa hanale untuk pemewah bangsa Aceh rakyat Aceh berarti kan kagak kerja sama dengan Indonesia Raya orang tambah jadi hana pun tak cerita masalah UPA orang hana pun tak cerita kan nya atak ka kogong ya atak hanale atak ka beti ya lama kurang gatot putra yang Rukmi Tengku Aceh Rukmi yang terlaksana dengan sepuas-puas hati bangsa Aceh orang di Aceh. Bukan yang tambah. Ya orangnya waktu ketika yang bendera kaji tapi kamu di tapi hana terjadi yang lagi kebegah. Ya malah kamu tertipe kan daripada Malaya aku orangnya. Aku pikir jika betul-betul kena bendera. Waktu kamu aja kena buat penopo yang berarti enggaknya ana kena gagel aku betul gede. Yang banyak kan sangat-sangat sakit hati kita nyo. Jadi waktu perbincangan demi perbincangan, yo rencana bendera nyo kaisahkan madu oleh Indonesia nyo kaji dapat berarti di samping bendera merah putih. Ternyata urunyo kobong dan bohong. Yang sebuah penipuan kepada urun perjuangan. Kali nyan lom, waktu ketika urun yang gebincang lom di Malaysia, waktu ketika lodong yang gebegah di Mualim, lom rapat dengan Mualim juga gebegah. Upineng kena buat lom kena kerja cik. Jadi kebegaran nyo untuk kirim kapal kena Malaysia berarti kapal ia mengatap urang Aceh ke di Unang Ro. Tapi ternyata hana cia tanyan. Yang kagum janji ngon bangsa Aceh yang nak dalam perantauan, yang nak tunaikan cik. Gebegah-begah mantau. Ya menang kalian lo. Urunyo tak kalon. Perti perjuangan urunyo bukan keluarga besar dero gementang hae ge. Okey. Bakon mati ming kan. Bakon terpulen ming. Sepuluh. Abi WD pun memang sengaja untuk ming dah selesai. Okey, lanjut Tengku Raja mungkin nak tanggapi. Silakan. Koji dalam komal ayatnya bercerdas. Okay. Jadi dalam UPA-nya budak tupu politik lokalnya adalah salah sabuh berarti politik lokal beda begahan jalan golom habis jalan menan mumpung dong makaji ada peluru ci baju kan cegi kan olehnya yang diharapkan di kita Mbak Mualim ya yang ke baik gubernur orang pula pedilom orang mekan kupun tak mekan yang nak soblau yang mumpung long yakin long Mbak Mualim berbuka pelabuhan bebas dan perdagangan bebas untuk masyarakat Aceh terlantar urangnya gejak Malaysia gejak luar negara yang minta rezeki nak buka lapangan kerja ke masyarakat Aceh menan mang tolong ilung hana yakin ku ba umbu menggenu teken UPA mentang bermasalah ganyan le dah lah ana wakil lah kanyo lah kaje lah
ka haibi lah kata lah le tak macam kanya menyobat tekenyan gehindar ro menurut tak kaji kita nyo maka ji menyo untuk menjalankan saboh atau dua lebo butir tu ilung yakin ku bak mualim ce ya mana menyonahan berubah Aceh nyo menyohana industri di Nanggro Aceh atau di provinsi Aceh. Okey. Nyo mana? Nun hanali lun perjelas ada perbezaan urang ro yang lun inginkan urang ro di dalamnya saling berargumen. Buno Abi Widis kabin berkabar ro yang kata mah Tengku Raja Iskandar. Nak pelan respon lo kan? Sambung. Dia udah guna lambung je. Dia sambung. Okey. Nyo kepegang ada Tengku Raja urangnya masalah pelabuhan. Yang kana urangnya pikat waktu pelabuhan. Amban. Sedangkan takalan urangnya mentang kali buka pelabuhan bebas di Sabang. Tapi suatu. Tapi ada takalan dalam parlimen urangnya le awak ya. Takkan urangnya pelabuhan bebas karena buka Sabang kasuat. Nyapu yang kata pegah orang. Hah? Karena takalan Sabang orang. Karena pelabuhan bebas. Tapi urangnya suatu. Tapi yang takalan urangnya dalam partai dia le urang gedenya gede urang perjuangan. Tapi anak perjuangkan yang bet sampai tutup. Sampai hidup di Indonesia. Udah nak buka lomnya. Kalian lah mau ketika orangnya egonya berarti dengan ini Abdullah orangnya nak rencana kena buka pabrik ban motor yang buka. Yang ban tu Malaya kena buka. Tapi putra nak buka yang kena yang baru ni. Hah? Nak buka kaya supaya menganabut urang-urangnya. Tapi hana pelabuhan bebas kali hijau kali ini baik hotel gelum kenya kai buka pelabuhan bebas tapi hotel ketika hijau di PA orangnya kuasa raya sampai tutup pelabuhan bebas adun rajam tua nyo jino dah buka kembali lo ha ana dengar no nyo bet salah pegah tanya pakan tutup sedangkan dalam perjuangan iro kasih wilayah okey terima kasih. Okey, jadi kalau begak, roh Tengku Raja tengok kau pegabar baik kau kecuali lun yang kau, okey. Nyo na yang lebih awal lom Tengku Asisi, roh jenis respon atau Tengku Raja jenis respon, atau Tengku Abi Widi jenis respon, atau pandangan roh nyo tentang pilihan gubernur toh yang lebih jagoan, toh yang lebih raih harapan roh. Lanjut Tengku Asisi. Okey, terima kasih Presiden. Lun akan lun respons apa-apa. Yang pertama nilai menyangkut dengan fakta integritas. Yo supaya bena berhanya nak boleh dah bahali tapi supaya be nale keliru di antara kita kan? Yang pertama fakta integritas yang bersangkutan Pak Bos kalau lun jelaskan baru melain Tengku Raja. Cuma nyo nak cerita jelaskan nilai 3 trik. Pak Bos pernah menghadiri dalam gedung DPR untuk melakukan upaya penandatanganan fakta integritas. Okey. Ketika beliau hadir, ternyata ada pihak-pihak yang tidak ingin beliau itu untuk melakukan penandatanganan fakta integritas. Dengan alasan dan dalilnya hana wakil. Kenya hana wakil. Jadi sementara dalam bunyi pasal-pasal kanun penyelenggaraan pemilu yang dun pelajari, hana sabah pun pasal yang menyatakan bahawa untuk menandatangani fakta integritas wajib kan diksi bahasa je menang kan wajib didampingi oleh wakil hana. Artinya apa? Ketika bunyi yang moden lagi yang tegas lagi yang hana dalam pasal tersebut, maka seharusnya boleh ditandatangani oleh Pak Bustami. Tapi hari ini kan memang kesan memang dinaruh kaya. Berarti kon karena Pak Bos hang tim datang ni kan sinan raja sekarang pegas akan Pak Bos hana mencari-cari alasan kemudian kan seakan-akan Presiden memang lagi yang menuduhnya sifatnya kan bahasa menuduh. Referensi yang lengkuti dari berbagai media sumber. Okey lanjut. Nyolong baca media.
Media tidak mungkin membohongi publik karena media itu dia punya kredibilitas yang tinggi. Jadi yang baik salah-salah anda, baik menjurus, baik menuduh. Ya? Jadi kesimpulan kesalahan itu bukanlah pada Pak Bos, tapi ada pada pihak penyelenggara dan DPRA. Mungkin ada kita pun Lebih tidak ingin boleh. dijegal. Itu kenan Sam. Kasarnya memang begitu, kalau istilah bahasa kasar begitu, tapi kita perhalus bahasanya, mungkin ada tekniknya, mungkin kan begitu kan. Okey, kemudian menyangkut dengan pelabuhan bebas. Pelabuhan bebasnya ada perisau orang seperti yang memang nak tertuang dalam misi calon gubernur Pak Bustami. Yang poin pertama yang lu pelajari juga. Karena lu kalian di media pun sebuah media yang kagak liput tentang visi misi calon kandidat gubernur Aceh yang kena kan, tapi untuk lebih akurat untuk debat kandidat apa jadi. Okey. Yang untuk pegangan awal pun. Yang pertama menyangkut dengan pelabuhan bebasnya memang tertuang dalam visi misi Hana Perisau, dan beliau itu punya potensi kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Dalil beliau yang pendidikan. Idayonyo kan lagi lunyo consider orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi idayonyo karena modal yang berfikir, kita serahkan pada ahlinya. Kan begitu. Marilah kita beri kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai potensi. Supaya apa? Supaya Acehnya mangat maju. Baik lagi-lagi tapi. Yang kedua menyangkut dengan UUPA. UUPA pun Bahkan tutup le migran. Naun lipun lah. Namun repon. Okey, nyo sigo yang kakak tertangkap poin yang kepegali Tengku Asisi yang mantap kan. Argumen-argumen berargumen. Maju presiden. Nyolun bantah maju atas tungguwit. Prediksi Covid mana Covid ya Covid di dalunnya betul ya. Kenapa bantah haju yang nak cocok bantah haju dalam kemalnya. Berdasarkan pengamat politik yang di daerah Aceh Utara dan Aceh Timur, bahawa menurut pengamatnya yang kutip pendapat pengamat. Jadi yang harus dipahami pengamatnya setiap mengeluarkan pendapat mereka itu telah melakukan survei. Survei itu baik dilakukan, penelitian itu dilakukan berdasarkan metode yang digunakan itu baik kualitatif maupun kuantitatif. Kan begitu. Jadi, menurut kesimpulan orangnya yang hasil survei bahawa Ombus berpotensi menang untuk jadi calon gubernur. Ya, Bang. Dan logis. Bahkan logis. Karena letakkan masyarakat Gedanyo Jino menaruh harapan untuk perubahan Aceh bak Ombus. Okey, terima kasih. Terima kasih Presiden. Luar biasa. Tengku Asisi-nya luar biasa. Yang kerja pengamat yang profesional Ron. Bahkan argumentasi baik berbait pendapat demi pendapat orang lainnya luar biasa. Nyo ke lama ILC berlahir sosok-sosok pengamat yang profesional. Nyona Tengku Siu, jubir presiden. Lanjut Tengku Siu. Assalamualaikum. Pendapat. Begitu. Yang mulia Bapak Presiden Lun kan. Dan rakan-rakan Lun mendum. Betul-betul je Lun nyo dengan kurang sihat Pak Presiden cuaca dengan hujan ke. Makaji nyo Lun baca nanti minat mendang upaka. Bahwa tadi mengutip dan menimbang Lun berkaca dengan Amerika bahawa tadi menyoka presiden awak Republik tetap awak oposisi awak Demokrat. Makaji menyo parlimen awak Demokrat Republik pasti presiden. Makaji menyo di Acehnya berkaca ti kedeh dikarenakan tanyonyo nang roh demokrasi. Pulau awaknya parlimennya dipenuhi oleh partai agak pejai merah bacunan. Pulau tanyo yang daik ino minoritas makaji menyo awaknya man dominan dipegak peraturan gibai ngelak roi atau tiga gibai ngelak roi dengan dijalankan oleh gubernur gibai ngelak roi. Makaji menyo awaknya bandua menang genan anak so interventi dengan watai pegat telah
Jadi waktu dia cimecu nan tapi koroi teman-teman tengah nyantang dari lu. Assalamualaikum Luar biasa, jubir siuk luar biasa. Ilung tengah-tengah tertuju lagi ron pegang. Luar biasa. Oh, hana sia-sia ada pegawai jubir presiden yan. Yan sangat tajam yan. Sangat tajam. Kibar Nabi nak kena tamah batu tu. Je, yang yang tak pegau ronyo, watai ketika ini pegau kerja sesuatu ini cok hasil bumo negara aju ini ke dia Jawa. Yang tinggal teken-teken dah guys. Ya, tinggal mesin teken Nabi. Mesin teken apa aja urang. tinggal teken dah guys. Berarti go aju ya jino kara habis ikan icok hasil bumo Aceh. Yang ketika tengok awaknya kong kelikong, yang seolah-olah Aceh hebat ke dia Jawa tengok. Kau mudah hebat ke awaknya. Ya bang, sahabat tinggal sebuah gedung. Ya, Rumah agak kejam kau. Ketika orang lain kan daripada pengamat presidennya, dia kan mudah berbicara tanya. Mesti ada tentangan dan rintangan waktu ketika ini cok sesuatu di Aceh. Tapi menyo ketika long drone berarti ayah long kedua ke pemimpin, putra yang bergaya tetap mengikuti long. Biasalah mungkin long kuat langit drone. Biasalah. Pulang drone support long. Dia peng ke long. Untuk ni pilih long di Bancara bujuk ke gubernurnya. Dia kan harus terpahamkan di kita nyo. Apa dia sebagai rakyat sipil tanya orang. Amban. Biasalah. Dia membahayakan akan depan ke Aceh. Biasalah. Tapi ketika akan di pihak daripada presiden yang menang gedung gubernur, otomatisnya perlawanan. Nak pro kontra je biasalah. Ya, nak pro kontra, mesti nak pencegahan. Ambat. Tapi ketika long berarti disokong drone dukung Jeki, drone sebagai presiden, nya pun berkaitan tetap long tekan-tekan macam. Habislah. Tinggal mesin teken tu. Anak payah jauh urang, mesin teken tinggal jalan je benar. Okey, luar biasa. Sudah lo minum bergerak kerja punya ini di bangsa orang. Terima kasih. Luar biasa. Nyo lunjuk kembali ke Adinda Tengku Ubin. Mungkin nak pelai tamah lo nya. Bukan kami. Lanjut. Dia baru lanjut ke Ratu. Seki, jadi konsisten tetap yang lu sampaikan, prediksi kan boleh prediksi Seki ya. Ya, Terus ada lu masalah. sampaikan juga prediksi lu secara nasional, kekuatan nasional lah. Yang jadi sebuah catatan. Tapi yang lebih lu pemaknai no, jadi nyo hak demokrasi. Orang kiban galak je dipilih. Pulam orang yang bahasa je orang daerah. Jadi segala sesuatu 5 tahun tergantung dari yang getop di bulu siplohnya. Jadi pu yang getopnya 5 tahun muka kenyan rasa. Orang-orang yang digampung yang rasa. Tanya kan prediksi. Itu kan, nyata prediksi secara skala nasional, secara skala daerah, nyantangi melihat flashback yang akan terjadi di pemilihan nasional. Nya anak pahlawan, kekuatan digampung. Kalian. Tapi apakah di Aceh mantang kompak kalian? Itu, apakah di Aceh masih kompak? Yang berdasarkan prediksi secara skala nasional, hana lu pegah pilih ke dia, hana lu menganalisa secara kekuatan nasional. Balik-balik lom, kedua belah kubu, belah tim sukses di lapangan, jangan saling memaksa, jangan saling bahasa menjas, saling bahasa menyudutkan. Pilih UB yang galak, feeling, kiban menurut awak drone di kampung, perasaan awak drone kiban maceh mau 5 tahun muka, arah yang lebih yang lebih tepat, nya hak orang kampung. Nya lu pegah lu menganalisa secara skala nasional. Untuk pemilihan balik lagi kurang orang-orang di kampung. Kiban bisa mengulang comeback kekuatan secara skala nasional wate yang pemilihan Anies. Nah, lebo provinsi yang bahasa yang hanjit diatur, yang ke Aceh, Sumatera Barat dan Jakarta. Betul. Apa bisa mengulang comeback itu? Itu aja. Lanjut. Okey, luar biasa. Lu kalau pahami analisis Tengku Ubin, pada prinsip maunya secara kekuatan koalisi menurut Tengku Ubin lebih cenderung dimenangkan oleh yang dikoalisikan oleh partai presiden, kira-kira menang. Tetapi kembali nya lagak bak kembali bahwa Acehnya hanya tapi sabuk pemahaman karena nak unsur intervensi, karena orang Aceh hanya saja nak unsur intervensi.
Hanjat saya orang Acehnya dikalon na orang yang mendukung yang betul-betul orang yang sangat hana diterima dalam masyarakat Aceh. Contoh didukung oleh Gerindra. Nya itu pun oleh masyarakat Aceh. Nyan adalah tokoh poh bangsa Aceh dari awal pada masa Soeharto. Nyan dimujuk ke Mandu Soeharto, yang ke Prabowo tu. Nyan kan tergureh dah hati masyarakat. Yang kedua itu pelong SBY. SBY-nya adalah dua buah periode di Mat Aceh yang terjadi pembantaian di Aceh walaupun akhirnya disetujui perdamaian. Tetap yang oleh orang Aceh nyen presiden zalim yang bantai bangsa Aceh. Nyen orang Aceh kau tak antian. Nyen dimusumpah ke kau. Sosok yang pilih yang diusung oleh orang yang poh bangsa berita gantu ikut. Yang ban orang Aceh kan. Hanya main-main orang Aceh. Dan kemudian kalau diusung oleh Megawati. Megawati yang adalah orang yang pegot dom terakhir kan. Yang golok terlupakan oleh orang Aceh. Yang pemenang syid. Orang Aceh dikalon wajah ledro orang yang ulama je hanya dukung. Toh bukti lagi Tengku Bit pegah. Orang Acehnya hanya intervensi. Whatever yang kiban apa pun bagaimana dukung Gerindra habis-habisan. All out dan dipakat dengan hal lain Panglima Wilayah Sago untuk dukung Gerindra. Ternyata yang menang Anies 90 sekian persen lah. Jadi karap 100%, 28 kalau nak salah. Lepas tu lah 80 sekian persen lah. Jadi yang Prabowo tu 12%. 86%. 86%. Artinya lagak tu kubi pegang. Heboh provinsi hanya determinasinya lagak saya. Punya karakter yang benar-benar karakter yang menguat kepada prinsip sendiri. Hanya karena pengaruh dari intervensi orang lain, iaitu Sumatera Barat, Aceh dan DKI. Luar biasa. Okey, nyo lunjuk ini ke Aceh. Aceh menyapa. Silakan Tengku Aceh menyapa. Hana Tengku Aceh menyapa, belum kembali Kak Ratu. Silakan Kak Ratu, jangan tanggapi atas Tengku Ubid, jangan perkuat atas Tengku ACC atau atas ABWD atau atas Tengku C atau pendapat dah, silakan. Okey. Baik Tengku Ceki. Atas ABWD pegah memang sangat terang benderang dan mudah dipahami dengan bahasa yang lugas. Nya hendak perletap komentari karena memang benar adanya. Cuma mesti lagi Bang Ubid pegah nah hal yang prediksi, siapapun boleh berprediksi menang atau tidaknya. Mesti lagi Bang Ubid pegah Buno dia berprediksi bahwa pasti menang Mualim. Menyalun sah-sah saja beliau berprediksi menang. Bahkan ingat, Tanyo masih ada masa penyampaian visi misi debat kandidat. Nah, selain di visi misinya yang dapat mempengaruhi prediksi Tanyo-nya untuk di hasil akhir. Terus yang selanjutnya belajar dari pengalaman pemilihan presiden barusan dengan presiden 5 tahun yang lalu. Pakai lo pegah 5 tahun yang lalu memang mutlak aju menang Prabowo. Pakai karena lawan Jokowi. Jadi mihana sarahlen ada sekitar 70% sampai 80% suara Prabowo di Aceh. Maka dengan PD-nya Mualim mungkin menyampaikan ke Prabowo bahwa Aceh akan memilih kembali Prabowo. Kepikir betul-betul akan mendulang suara sebesar 70-80% seat. Ternyata terbalik. Karena sebagian yang dipegang Leba Ubid Buno benar yang 3 provinsi Buno. Memang Acehnya punya prinsip dia. Asal kata peken ke pemahaman jeknya, maka dia akan mengambil keputusan sesuai dengan pemahaman. Dia enggak mencela-menceli miawa Aceh. Hanjik ya sokong-sokong. Ya, walaupun kan hijau peng waktu pemilu barusan. Barang kata si hijau peng tetap dipilih sesuai dengan hati nurani. Bahkan yang pulang peng karena akan di hijau peng minimal sertu sepo mutume.
Bahkan mesiga antara pemilihan presiden dengan pemilihan DPR barasa. Yang juk DPR tunci tapi bagi yang hana dipilih atas DPR ataupun DPRD dipulang. Tapi yang atas presiden walaupun dua-dua tu leler tu siapa hijau atas you pilih Jokowi tetap hana si Prabowo tetap hana, tetap dipilih Anies Baswedan. Jadi ITG awak Aceh memang betul-betul dia punya keimanan terhadap tentang perjuangan, tentang keyakinan dalam hati yang siba agami awak tayo. Jadi dia enggak mencela-menceli lagi kan Nuku Syeki. Luar biasa Umar, semakin cerdas. Memang orang Aceh cerdas-cerdas mandum pada prinsip. Yang lun kalon senyobi lun katuha kan dari lun tamong dalam politik ideologis yang dari umur SMP Glasa. Dan sampai orangnya lu ikuti terus pertama bak politik ideologis. Berarti nyan politik yang betul-betul dibutuhkan prinsip yang kuat, karakter yang kuat. Orang Aceh akan gaduh yang politik ideologis. Kemudian sejak nyan lun ka sampai orangnya, orang Aceh lun kalong sangat tegar dalam bersikap. Dan kemudian carong. Nyo baru lun kalon lagi mah ulun pendukung Muzakir Manam. Lun kalon baru sidro Muzakir Manam yang betul-betul hana mencerminkan siro bangsa Aceh yang carong. Malah lun kalon betul nyo terbodoh lu kira. Hana urang Aceh yang satu tabu itu mukadimah yang sederhana mentong hana jut. Sederhana. Wabillahi taufiq wal hidayahnya sederhana tak cara mengakhiri pembicaraan pidato. Tapi Muzakir mah bisa hana lolosnya, bisa hana lewat. Dan kemudian takalon siro calon gubernur selamanya hana pernah takalon wate berpidato beda yang bak konsep, beda yang dipegah. Ingin disampaikan ingin mendokrak lapangan kerja, tapi tersampaikan ingin membangun pengangguran semaksimal mungkin. Nyo belum pernah ada kalon sidro urang Aceh berbicara sampai separah lagi nya. Jadi maka lumpegah nyo termasuk calon gubernur terbodoh sejak Aceh. Terbodoh lu lah. Maka yang ke dasar analisa daripada Aceh Lawyer Club nyo, berarti nyo betul-betul Muzakir Manap nyo hana layak. Nyo ketika nyo hana tersampaikan bak bangsa Aceh, maka getanyo akan gaduh peradaban yang disebut urang carong, na ilme, urang yang mampu. Jadi menan Tengku Ubid yang jid lumpur kuat dalam ALC. Karena ALC nyo tetap berprinsip harus pilih urang yang kira-kira punya kemampuan.